sangat luar biasa pujian penyembahan hari ini. Saya rasa sangat dikuatkan. Shalom. Shalom semua. Shalom. Macam sunyi-sunyi saja ini. Haleluya. Hari Minggu baik ini. Ya. Wah, saya rasa saya sudah warm up sebab lagu-lagu yang begitu baik sekali tadi. Terima kasih kepada setiap yang melayani penyembahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan sidang ini, khususnya kepada Pastor Molius yang menyampaikan undangan itu kepada saya untuk melayani, kepada penetua, kepada Dr. Jidan. Sudah mungkin lebih 15 tahun baru hari ini, tapi tidak tahulah ada di jalan raya kah, jalan kaya. Macam lama saya tidak jumpa kawan baik saya ini. Dahulu kala selalu bersama-sama waktu saya pastor sidang di Kastel melayani di kawasan di Kota Kinabalu. Saudara, tajuk yang telah diberikan kepada saya, dan saya rasa ini sangat baik. Cuma saya rasa serba salah juga karena tajuk ini amat luas. Saya cari dulu itu bahagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Yaitu gereja sebagai instrumen misi Allah kepada dunia ini. Yang panjang juga ini, supaya kita dapat menangkap tajuk hari ini. Gereja Tuhan, saudara dan saya, secara corporate, jemaat Tuhan, sebagai instrumen misi Allah. Allah ada sesuatu rencana untuk dunia ini. Itulah maksudnya misi Allah. Allah ada satu visi dan misi keselamatan bagi dunia ini. Kalau kita bahas Matius 28, adalah kita memberitakan Injil dan memuridkan segala bangsa-bangsa, menjadikan segala bangsa-bangsa murid Tuhan Yesus Kristus, dengan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Oh, luar biasa. Itu diantara misinya Allah untuk dunia ini. Sebab bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan sedang jangkau melalui gerejanya, melalui jemaahnya. Jarang sekali Tuhan mengutus malaikat, tiba-tiba malaikat turun dan beritakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. 99,9% adalah hamba-hambanya, anak-anaknya, jemaat Tuhan, yang akan menyampaikan message Allah supaya orang itu dimenangkan bagi Kristus. Jemaat Tuhan itu memang harus berfungsi dengan luar biasa. Dan saya mau bacakan dari Efesus bab 3 ayat 21. Saudara, saya harap saudara tahu apa dia lambang atau apa yang saya bawa di sini adalah menorah. Ini bukan benda yang asing. Ini mimbar kudus ini. Jadi ini kaki dian yang disebut oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Yohanes melihat 7 kaki dian seperti ini, menorah dalam bahasa Ibrani, yang menyala-nyala. Di atas ada 7 pelita. Dan anak manusia itu Yesus Kristus berjalan di tengah-tengah. Dia sedang hadir. Dia sedang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian. Kaki dian itu melambangkan jemaah. Bab 1 dalam kitab Wahyu. Dan Yohanes disuruh untuk menulis surat atau menyampaikan nubuat kepada setiap jemaah yang dilambangkan oleh kaki dian. Cuma saya bawa kaki dian ini sebab hari ini sebenarnya saya ada 7 poin. Wah, tadi atau kemarin bila saya send tu ayat-ayat firman Tuhan,
mungkin hari ini boleh sampai 3 poin saja. Kalau saya bahas 7 poin tentang gereja sebagai instrumen misi Allah kepada dunia ini, mungkin 3 jam khotbah tidak selesai. Jangan susah hati. Paling lama 1 jam. Di bawah itu 1 jam, nah itu. Biasalah itu. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, supaya gereja Tuhan boleh menjadi instrumen atau alat misi Allah kepada dunia ini, gereja Tuhan harus menghayati atau sungguh-sungguh menikmati kehadiran dan kemuliaan Kristus. Saya mau baca mulai Efesus bab 3. Walaupun banyak ayat, memang saya tengok masa, saya tidak akan huraikan setiap ayat. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Supaya jemaah atau gereja Tuhan dapat berfungsi, dapat bercahaya seperti kaki Dian ini, menorah ini, memberi terang atau cahaya, harus kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam jemaah. Dan saya boleh katakan secara jujur, bukan sebab kamu undang saya, beberapa lagu tadi saya merasakan kemuliaan Tuhan nyata, hadir di tengah-tengah gereja ini. Oh, luar biasa. Yesus hadir. Saudara, jangan kita buat asumsi. Saudara tahu apa itu asumsi? Kita hanya katakan, oh saya masuk saja itu pintu gereja, Tuhan Yesus adalah itu. Jangan kita buat asumsi Tuhan Yesus akan hadir setiap masa di setiap kebaktian. Anak manusia itu berjalan-jalan di tengah-tengah 7 kaki Dia, menorah itu. Sedangkan dalam beberapa gereja Tuhan dalam kitab Wahyu menerima teguran yang keras. Gereja yang akhir di Laodikia, Yesus berada di mana? Yesus bukan di dalam jemaah di Laodikia, bahkan Yesus di luar, Dia sedang ketuk pintu. Mungkin jemaah sibuk memuji Tuhan, upacara lepas upacara, rutin lepas rutin. Tetapi Yesus ketuk pintu, tidak ada orang buka pun untuk Dia masuk. Jangan buat asumsi. Tetapi kalau saudara datang dengan hati yang penuh kerinduan, dengan iman yang murni, yang percaya hanya Yesus yang telah menyelamatkan saudara, darah percikannya atau percikan darahnya yang menyucikan dosa saudara, saudara masuk, saudara akan merasakan hadiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan dalam firman Tuhan ini mengatakan kemuliaan di dalam jemaah dan di dalam Kristus Yesus. Bagi Dia itu merujuk kepada Bapa. Jadi Bapa mulia, dipermuliakan di tengah-tengah jemaah di dalam Kristus Yesus yang adalah kepala jemaah. Oh, luar biasa. Saya harus cepat. Kolose bab 1. Saya tidak tahu kamu dapat, mungkin tidak, kalau tidak pun tidak apa. Kamu boleh catat kalau kamu perlukan ayat itu. Kepada mereka, Kolose bab 1 ayat 27. Kalau boleh dipaparkan, baik juga, kalau tidak pun tidak apa. Kolose bab 1 ayat 27. Kepada mereka Allah yang memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. In English, Christ among you, the hope of glory. Christ in you. Betapa mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa, di tengah-tengah dunia ini. Kalau mereka tahu dan menyaksikan Kristus sesungguhnya hadir di tengah-tengah jemaah. Wah, ruangan ini tidak muat. Sebab banyak firman Tuhan. Itulah mungkin poin 5, 6, 7. Lain kali kamu undang saya khotbah, baru saya sambung.
Ada bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terang. Kalau umat Allah dipulihkan, kalau kemuliaan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristuslah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, hidup di dunia ini cuma sementara. Saya cuma uraikan the hope of glory. Jangan kita pikir kita sudah kecapi segala sesuatu. Walaupun penyembahan sangat hebat, firman Tuhan sangat luar biasa, tetapi pengharapan kita adalah di sorga. Kesempurnaan itu hanya di sorga. Itulah pengharapan, the hope of glory. Kemuliaan yang sempurna itu hanya dikatakan sebagai sebuah pengharapan, hope. Belum dikecapi sepenuhnya. Memang kita kecapi, kita sudah masuk kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah itu ada dimensi yang berbicara tentang masa akan datang. Kita akan juga masuk kerajaan Allah bila Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara, yang seterusnya 1 Korintus 14 ayat 25. Terima kasih dengan pembacaan tadi, karena pasti rencana Tuhan di antara 10 ayat yang saya bagi, kamu pilih itu untuk dibacakan. Jadi saya pasti akan menguraikan itu lebih panjang lebar. 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25. Lihat. Masih lagi poin pertama, kehadiran dan kemuliaan jemaah atau kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaah, supaya kita boleh menjadi instrumen misi Allah kepada dunia ini. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. 1 Korintus 14 ayat 24. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bukankah ayat ini luar biasa? Pernahkah terjadi di gereja Anda ada pelawat, pengunjung, ada orang yang belum mengenal Tuhan, dia masuk di gereja melalui pujian penyembahan, melalui pemberitaan firman Tuhan. Di sini mengatakan bernubuat. Waktu saya pastor sidang di Likas, ini cerita mungkin 17-18 tahun yang lalu. Saya ini sudah senior, sudah apa ini? Haleluya. Cuma saya masih ingat ada 1-2 tahun, karena ayat ini saya mendorong kepimpinan di gereja SIB Likas untuk simpan atau pasang saja itu mikrofon di mana itu aisle, tempat jalan, supaya kalau jemaah itu, sebab kalau mau bernubuat pada gereja besar kan, kalau gereja ini lain, saya rasa kamu berdiri tiba-tiba bernubuat semua orang boleh dengar. Kalau gereja besar, biasanya kalau kamu mau datang, pastor saya mau bernubuat, segan betul. Macam sebab saya sedang pegang mic kan, tapi tidak ada halangan. Kalau betul-betul Tuhan berfirman, suruh kamu datang untuk bernubuat, saya akan bagi kamu 2-3 menit. Tapi jangan lama sangat lah. Sebab ada juga mengatakan 2 atau 3 nabi, jangan terlalu lama kalau bernubuat dalam Korintus 14. Tapi dalam ayat ini mengatakan, saudara, bila kamu semua bernubuat, bila Roh Kudus hadir dan dia menyentuh hatimu sehingga menyampaikan firman nubuatan dia, rahasia-rahasia hati orang itu boleh terungkap atau tersingkap, sehingga dia mengaku Allah ada di tengah-tengah kamu. Dia bertobat. Saudara, perhatikan dalam Korintus adalah jemaat di rumah-rumah. 300 tahun gereja awal tidak ada bangunan seperti yang kita ada sekarang. Tidak ada bangunan gereja. Hanya mungkin 320 Masehi, setelah Konstantin Maharaja Romawi mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itulah jemaah-jemaah Tuhan mendirikan bangunan gereja.